Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini bersama kita semua sudah hadir seorang guru. Beliau adalah seorang guru honorer di salah satu SMA di Bekasi yang ngajar, kalau saya tidak salah, beliau ngajar matematika. Tapi yang pasti beliau ini punya 1,4 juta followers di TikTok. Apa aja nih yang dibagikan di akunnya? Izin Pak Ustadz, langsung saja kita sapa ada Ibu Kalingga. Halo Mas Bayu. Apa kabar Ibu Lingga? Alhamdulillah sehat. Bu, 1,4 juta followers. Itu gimana ceritanya Bu? Apa konten-konten yang biasa dibagikan di akun itu? Aku biasa ngebagiin daily vlog ngajar sih. Ngajar? Iya, Matematika? iya. Sama fisika. Aku kan dua sekolah, 2 mata pelajaran. Oke, Bu, banyak yang bilang katanya generasi sekarang itu gampang banget tergores. Gampang banget dikit-dikit kena mental. Waduh, Iya. apalagi ditambah pandemi gak ketemu teman-teman, cuman ketemu layar laptop. Langsung gampang stres. Supaya punya mental yang kuat biasanya sebagai pendidik, apa yang Ibu Lingga lakukan? Oke. Jadi aku juga pernah sharing sama beberapa guru yang memang punya pengalaman di kesulitan seperti itu. Memang ada umpamanya begini, kalau misalnya anak mau bermental baja itu nggak harus kita kasih hidup yang keras terus untuk dia terlatih menjadi mentalnya kuat. Oke. Umpamanya gini, orang nih biar aman dari kecelakaan kan nggak mungkin kita tabrakin terus kan biar kuat. Tapi helmnya yang kita amankan, motornya yang kita amankan, cara nyetir dia yang amankan gitu. Jadi dari perumpamaan itu aku juga mengimplementasikan ke sistem ngajar aku, metode ngajar aku juga. Oh berarti bukan hidupnya itu yang harus dikerasin, tapi memang dari cara mendidik dari gurunya dan lingkungan sosial dia juga yang harus dipengaruhi gitu. Pak Ustadz, ada komentar Pak Ustadz? Saya kasih ilustrasi sederhana kembali ya. Ini bibitnya bagus, Betul? ya. Insya Allah bibit yang bagus menumbuhkan tanaman yang bagus. Tapi tidak cukup. Saya punya bibit, apa dia bisa tumbuh? Enggak, dia harus punya tanah, wadah untuk tumbuh. Wadah, Itulah betul. tanah. Sudah cukup? Belum. Enggak, dia harus dirawat, disiram, kena matahari. Siram, kena matahari, rawat itu ikhtiar supaya tumbuhan bagus. Nah, ikhtiar tumbuhan bagus ini, merawatnya, menyiramnya, memberikan pupuk, itulah lingkungan. Ini ibu bapak. Tapi ternyata ada pengaruh lain. Apa pengaruh lain itu? Lingkungan. Jadi kalau bibit baik, di rumah baik, tapi ada hal, jarak antara rumah, sekolah ini yang bisa rusak anak kita. Ini lingkungan. Maka orang tua yang baik, jangan lepas begitu saja ketika anakmu kau yakin ini masih lemah. Dia diantar. Antar dia. Siapa yang antar Ustadz? Kita juga bekerja. Suami bekerja, istri bekerja. Itulah sebabnya agama Islam mewajibkan cari nafkah suami, bukan istri. Istri itu kewajiban utamanya mendidik anaknya. Kau punya mobil, ibu-ibu punya mobil. Begitu ibu meninggal, siapa yang punya itu mobil? Istri kedua. Iya, dia kawin lagi. Ayo, tapi apa yang bisa kita nikmati meskipun kita sudah di alam kubur? Doa dari Anak yang soleh soleh dan soleha, doanya. Maka rawat dia. Ada mahasiswa saya bilang begini. Kenapa ya Ustadz? Kalau pembantuku sakit, saya tidak tenang di kelas. Saya mau cepat pulang. Tapi kalau ibu bapak saya sakit, tidak ada pengaruhnya. Sebab kenapa? Ternyata tumbuh dan besarnya ini anak bersama pembantunya. Itulah sebabnya harus ada dirawat. Dirawatnya itu diperhatikan. Kasih sayang, kedisiplinan. Nah, ada cara-cara mendidik anak. Dalam Quran nanti kita jelaskan. Nanti kita bahas lagi Pak Ustadz iya, ya. betul. Karena kan punya mental baja aja gak cukup. Inginnya juga punya akhlak yang baik. Nah, begitu ya. ilustrasi dari ibu guru tadi ini bagus. Bahwa anak kalau mau keras jangan kasih tabrak terus. Artinya apa? Ya perhatikan lingkungannya anak kita. Ya,
Sebagai orang beriman kita hakul yakin ini ada unsur X. Apa itu unsur X? Kekuasaan Allah. Nah, supaya kekuasaan Allah datang menolong anak kita, harus ada proposal. Harus ada permohonan. Apa permohonan? Itulah doa. Doa itu pendek. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Alhamdulillah ini sahabat Dasat rajin semua berdoa untuk anaknya. Tapi di mana dia berdoa? Status. Facebook, Instagram, WhatsApp. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungi anak saya. Mudah-mudahan anakku ujian lolos. Tapi di status. Tidak ada itu doa di status. Ya kan? Berdoalah di atas sajadah. Bayangkan begitu anaknya mau masuk kelas ujian. Masuk WhatsApp ibunya. Nak, jangan kau cemas. Kau sudah belajar tadi malam. Baru saja saya dan bapakmu doakan kamu dalam sholat duhaku nak. Insya Allah kau akan tenang. Kau akan lulus. Punya sugesti Pak. Oh, jadi terpengaruh secara psikologisnya ya Pak Ustadz ya? Saya kalau mau pergi, saya cium tangannya Bu. Cuma anak-anak sekarang kan kalau jabat tangan sama orang tuanya enggak cium tangan. Dia sliding ji bos. Coba Mas Bayu, dia kan, dia cium. Cium itu gini. Ah sudah, lalu saya bilang sama ibu, doakan saya. Dalam bahasa Bugis, lo doang ngendo. Apa kata ibu saya? Lo nona, lo doang aku selamat muruntu age musapa. Artinya, mak doakan saya, apa kata mak saya? Kau pergi nak, saya doakan kau dapat apa yang kau cari dan kau kembali dengan selamat. Masya Allah, dahsyat sekali, dahsyat. Mudah-mudahan Ibunda selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Supaya pelajarannya bisa suka dan juga semangat, apa yang Ibu mau sampaikan? Silakan Bu. Utamakan kalian niat dulu datang ke sekolah itu untuk belajar. Karena kalau misalnya dari niat belajar aja udah nggak ada, minat belajar udah nggak ada, mereka mau ketemu sama pelajaran apapun itu nggak akan suka. Jadi kalian niat dulu buat belajar, habis itu moodnya dibaikin dulu, kemudian kalian banyak-banyakin ngobrol sama gurunya, minimal cintai gurunya kalau memang nggak suka sama pelajarannya, kemudian niatkan ke sekolah itu nggak cuma buat belajar tapi juga ketemu sama teman-teman, karena belajar juga akan lebih menyenangkan ketika mereka paham bahwa ke sekolah itu mereka akan punya ruang sosialisasi yang lebih banyak seperti itu. Siap, dahsyat sekali, mulia sekali apa yang Ibu Lingga lakukan bersama teman-teman, saudara-saudara guru yang lain. Mudah-mudahan dari beliau-beliau inilah akan lahir generasi penerus bangsa, andalan kita semua yang bisa menjadi harapan bangsa. Untuk semangat kita, boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, kita akan jeda sejenak, namun setelah ini kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai resep anak mental baja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol